Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1610 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat 17. Di bawah perikop manusia dan Taman Eden. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan menciptakan Eden itu untuk manusia. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Haleluya. Saya melihat Taman Eden ini adalah gambaran taman yang paling indah di dunia ini. Karena apa? Karena Allah sendiri yang membuatnya untuk manusia ciptaannya. Haleluya. Saya percaya saudara, bahwa taman yang paling indah di dunia ini tidak sebanding dengan keindahan di Taman Eden itu. Amin. Haleluya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena yang membuat Taman Eden itu adalah Sang Pencipta alam semesta ini, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan sendiri yang membuat taman itu. Taman yang begitu indah. Dan dia menempatkan manusia di sana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan punya rencana indah buat saudara dan saya, orang percaya. Amin. Tuhan sudah menyediakan tempat yang luar biasa buat kita orang percaya. Haleluya. Tuhan sudah membuat satu tempat yang indah buat kita orang percaya. Amin. Haleluya.
ayat 10 sampai ayat 12. Ini berbicara tentang apa yang ada di dalam Taman Eden. Sudah perhatikan ayat 10 sampai ayat 12. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopas dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan. Di Taman Eden itu, sungainya penuh dengan emas. Ada batu-batu mulia. Saudara, saya dapat membayangkan ketika pagi hari, siang hari melihat air yang mengalir di sungai itu pasti berkilau-kilauan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Taman Eden itu juga mengalir 4 sungai yang luar biasa. Ini menggambarkan Taman Eden itu taman yang indah dan subur. Amin. Saudara, perhatikan ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Amin. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Haleluya. Saya sederhanakan begini. Tuhan mempercayakan Taman Eden kepada Adam dan Hawa untuk mereka kelola. Amin. Artinya begini. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu bukan milik kita. Baik itu rumah kita, harta kita, jabatan kita, pangkat kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Untuk kita usahakan. Untuk kita pelihara. Amin. Jangan pernah merasa memiliki. Saya senang dengan satu ilustrasi tentang tukang parkir. Tukang parkir itu dia tidak merasa dia pemilik dari semua mobil yang terparkir di parkiran itu. Tukang parkir sadar diri bahwa itu semua hanya titipan. Makanya ketika yang punya mobil satu persatu mengambil kendaraan di tempat parkir itu, tukang parkir itu tidak sedih. Dia tidak merasa kehilangan. Karena dia sadar bahwa itu semua bukan miliknya. Itu semua hanya titipan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari tukang parkir itu. Tidak merasa memiliki, tapi dia merasa itu semua adalah titipan. Mari kita menempatkan diri kita seperti tukang parkir ini. Bahwa semua yang kita punya, yang kita miliki, baik itu rumah, keluarga, harta benda, pangkat, jabatan, posisi, dan lain sebagainya, mari kita mau anggap itu semua hanya titipan dari Tuhan. Kalau kita merasa memiliki, saudara, lalu hilang, bahaya. Kita akan stres, kita akan merasa sakit hati, frustasi. Betul? Maka daripada itu, saudara, mari kita belajar bahwa apa yang kita miliki itu semua hanya titipan Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk mengelola, untuk mengusahakannya, untuk mengembangkannya. Tapi pemilik sejatinya adalah Tuhan, dan kita hanya pengelola. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menempatkan diri kita seperti itu, ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kita, kita nggak stres. Karena kita merasa diri itu bukan milik kita, kita hanya dipercayakan, kita hanya mengelola. Saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa diberikan kepercayaan untuk mengelola Taman Eden. Amin. Setelah Tuhan memberi kepercayaan kepada manusia untuk mengelola Taman Eden, Tuhan kemudian memberi larangan di ayat 16 dan ayat 17. Coba saudara perhatikan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Dari ayat ini saya menangkap pesan bahwa Tuhan mau kita taat pada firman Tuhan. Amin. Kita tahu bersama bahwa Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena tidak taat pada firman Tuhan. Betul? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada firman Tuhan. Karena di saat kita taat pada firman Tuhan, Tuhan pasti memperhitungkan ketaatan kita. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Haleluya. Saudara lihat ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di Taman Eden itu tumbuh berbagai macam pohon yang baik untuk dimakan buahnya. Dan di tengah-tengah taman itu ada dua pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di ayat 16 dan ayat 17, Tuhan melarang mereka, manusia, untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan melarang mereka untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Tapi itulah sifat manusia. Dilarang, malah itu yang diperbuat, dilakukan. Betul? Bagi manusia, larangan itu seperti perintah. Dan perintah itu bagi manusia jadi larangan untuk dia melakukan perintah itu. Coba saudara lihat, itulah yang terjadi kepada kita manusia. Kalau dilarang malah diperbuat, kalau diperintah, disuruh untuk bekerja, melakukan ini dan itu, justru kita tidak lakukan. Itu seperti larangan untuk kita kerjakan. Kebalik, saudara. Dalam hal ini, Tuhan menguji ketaatan mereka manusia. Dengar baik. Ketidaktaatan kita pada firman Tuhan itu adalah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bilang saudara sudah taat pada firman Tuhan, tapi saudara tidak taat pada pemimpin rohani saudara. Saudara masih keras hati, kepala batu ketika saudara diperintah oleh pemimpin rohani saudara. Jangan saudara bilang saudara sudah taat pada firman Tuhan, tetapi kenyataannya kepada pemimpin saudara, saudara masih memberontak. Bagaimana mungkin seorang dikatakan taat kepada Tuhan, tapi dia tidak taat pada pemimpin rohaninya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus taat pada firman Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi melakukan ibadah. Tapi kalau dalam pekerjaan, tidak pernah absen, saudara. Karena takut dipecat, akhirnya apa? Meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan. Dengar baik. Kita harus lebih taat kepada firman Tuhan daripada taat pada bos kita di dunia. Ketaatan pada firman Tuhan adalah cara Tuhan menguji ketaatan kita. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan, itu pasti. Sedangkan ketidaktaatan hanya mendatangkan dosa, hanya mendatangkan murka Tuhan. Upah dosa adalah maut. Mari kita mau taat pada firman Tuhan. Amin. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Haleluya. Saudara, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Tapi terkadang tanpa kita sadari, dengan sikap kita, cara kita. Saya kasih contoh. Di saat firman Tuhan disampaikan, kita tidak mendengarkan dengan baik. Kita sibuk dengan HP kita. Kita ganggu orang yang ada di samping kita. Kita ngobrol di saat firman Tuhan disampaikan. Itu adalah sikap dari orang-orang yang meremehkan firman Tuhan.
Saya selalu katakan, di saat firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, itu adalah cara Tuhan berbicara kepada kita umatnya. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Makanya kita harus hormati. Di saat saudara tidak fokus pada firman yang disampaikan, saudara meremehkan firman. Orang yang meremehkan firman Tuhan dikatakan akan menanggung akibatnya. Ada hukum dari Tuhan yang akan menghukum orang-orang yang menganggap rendah, yang pandang enteng, yang underestimate pada firman. Mereka akan dihukum. Tetapi siapa yang taat pada perintah, pada firman Tuhan, akan menerima balasan. Barang siapa yang taat pada perintah firman Tuhan, mereka akan mendapat upah. Mereka akan mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada perintah firman Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita untuk menempati Taman Eden. Tempat yang indah, yang Tuhan ciptakan buat manusia. Pelajaran rohaninya di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang paling terbaik buat kita. Tuhan sedang menyediakan tempat buat saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua kita belajar, Tuhan Allah menyediakan segala yang kita manusia butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Taman Eden itu, semua pohon-pohon yang buahnya baik Tuhan sediakan buat manusia. Artinya saudara, kita nggak perlu khawatir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhan kita dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Amin. Tuhan Allah yang menyediakan segalanya buat kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Tuhan mempercayakan Taman Eden untuk manusia, untuk dikelola, untuk kita kembangkan, untuk kita usahakan, untuk kita pelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan saudara satu hal, lakukan itu dengan baik. Amin. Lakukan itu dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik. Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengelola. Artinya saudara, mereka bukan pemilik. Mereka hanya mengelola. Amin. Saudara, jangan pernah merasa memiliki. Karena kalau dia hilang, apa yang menjadi milik kita, kita akan sakit hati. Kita akan terluka hatinya. Dan kita akan jauh dari Tuhan. Saudara dengar baik. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita mau kembangkan itu. Kita mau kelola dengan baik. Mari kita mau tahu diri bahwa semua yang kita miliki ini milik Tuhan. Dan kita hanya dipercayakan untuk mengelolanya. Kerjakan dengan baik. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara diberkati, jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, Tuhan mau kita menjadi manusia yang taat pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah Taman Eden itu ada dua pohon. Pohon kehidupan dan pohon tentang yang baik dan yang jahat. Yang satu pohon itu dilarang buahnya dimakan oleh manusia. Di sana Tuhan mau ajarkan kepada kita semua, belajar taat pada firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau, Tuhan senang, Tuhan ingin, Tuhan menghendaki saudara dan saya umat Tuhan taat pada firman. Amin. Makanya selalu saya katakan, saudara yang dikasihi Tuhan dalam pelayanan, tidak ada artinya jemaat yang begitu banyak, bahkan sampai ribuan orang, tapi kalau kepala batu semua, buat apa? Lebih baik mungkin hanya 1-2 orang, tetapi betul-betul taat pada firman. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Bukan dari segi kuantitas, saudara, tetapi kualitas. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada firman.
Amin. Karena di saat kita taat pada firman, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara, teman, sahabat, keluarga besar saudara di grup-grup WA saudara. Bagikan kepada mereka supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.